Sebelum kita puncai, barangkali masih ada pertanyaan. Oke, enggak apa-apa ya, silakan. Enggak apa-apa ya Mas. Saya mohon izin kepada rakyatku sekalian. Tafadhol. Nanti saya mohon untuk terakhir Bapak memberi pesan barang 2-3 kalimat, pokoknya pesan-pesan terakhir untuk malam hari ini supaya kita pulang untuk sangu tenanan. Saya mohon dengan sangat. Tafadhol, yang masih ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Kusbiantoro. Saya lahir di Pamekasan dan besar di Bangkalan. Orang tua saya kedua-duanya asli Madura. Jadi saya benar-benar Madura di sini, Mbah. Karena saya benar-benar Madura, jadi saya di sini pernah baca sejarah tentang Madura, walaupun itu sedikit. Dan ini perlu diketahui juga, saudara-saudara saya semua di Madura di sini. Setelah saya baca sejarah tentang Madura, saya punya pemahaman bahwa Indonesia itu ada karena Madura. Jadi di sini saya uraikan sedikit pemahaman saya tentang Indonesia itu ada karena Madura, karena Indonesia itu lahir dari konsep Nusantara. Dan Nusantara di situ hadir dengan adanya kerajaan Majapahit di situ. Dan sama-sama kita ketahui bersama dari pelajaran sejarah di SD dulu, ada Adipati Arya Wiraraja, Adipati dari Madura, dari Sumeneb tepatnya. Beliaulah yang mengarsiteki adanya Majapahit, sehingga timbul konsep Nusantara yang akhirnya saat ini dijadikan NKRI. Jadi bangga kita orang Madura sebagai arsitek yang mengarsiteki adanya NKRI di sini. Selain itu tadi juga penjelasan dari Mbah Nun juga, beliau juga tadi memaparkan pada kita bahwa kita bangsa Indonesia di sini bukan ekornya dunia, tapi kepalanya dunia. Berarti kita orang Madura adalah otaknya dunia. Sepakat? Mungkin apa karena saya terlalu Madura jadi saya punya pemahaman seperti itu, saya juga kurang tahu. Cuman pemahaman saya sementara ini sebagai orang Madura seperti itu. Untuk pertanyaan saya, Mbak Nun, saya pernah diberitahu guru ngaji saya waktu itu, beliau bilang, ya beliau sudah almarhum sekarang, beliau pernah bilang bahwa duduknya orang muslim itu di 2 kalimat syahadat. Ya, jadi pertanyaannya di sini, apa yang dimaksud dengan duduknya orang muslim itu di 2 kalimat syahadat itu? Langsung diteruskan Mas sambil ini berlangsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Putra dari Bancaran, Bangkalan, Madura. Pertama-tama saya ini malu sebenarnya mau tanya, kayak anak kecil, Mbah Cak Nun, mohon maaf ya. Ini kita kan punya makom beda-beda. Antara mata itu adalah panglima hati. Saya tuh suka tentang kehidupan alam dan kehidupan dunia. Saya tuh sangat terharu sekali dengan sholawatnya Mbah Nun, Cak Nun, membuat hati saya tuh luluh menangis karena mendengar sholawat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hadir di sini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan Cak Nun hadir di sini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau nanya ini, kadang orang ini berkata ke Cak Nun, dipanggil Cak Nun, kadang Mbah Nun. Padahal Cak Nun itu bukan orang Madura. Kenapa kok dipanggil Cak Nun? Sedangkan kita ini orang Madura, kalau merantau ada orang Bandung atau Jakarta bilang, sampean ini dari mana Mas?
saya dari Madura. Oh iya. Cak, mau keluar kemana Cak? Dipanggil Cak. Itu julukannya orang Madura, Cak. Padahal ini Cak Nun, bukan orang Madura. Tapi saya senang sekali kehadirannya Cak Nun di sini. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dibilang seperti itu, Cak? Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini saya sudah tidak punya dendam lah. Oh ya, nama saya Rosi dari Sampang. Jadi ada yang saya tanyakan di sini. Akhir-akhir ini kebetulan saya sudah beristri dan hamil 8 bulan. Mohon doanya Cak, semoga lahir normal, lancar, soleh-solehah, dan nanti anak saya bisa bergabung dan berkumpul di Ma'iyah masa depan. Jadi akhir-akhir ini untuk ibu-ibu yang sedang hamil ataupun suami yang punya istri yang sedang hamil, itu sekarang dikhawatirkan dengan imunisasi. Bahkan makin kesini itu, kalau dulu itu yang diimunisasi hanya anaknya, balita, tapi sekarang makin kesini ibu hamilnya yang diimunisasi. Nah, saya mohon pandangan dari jenengan nanti agar saya yakin. Kemarin di umur 8 bulan saya dipaksa untuk diimunisasi rubella, tetanus dan lain-lain. Namun sampai saat ini saya tolak untuk tidak diimunisasi. Nah, mohon saran dan pandangan agar saya tambah yakin untuk tidak imunisasi sampai lahir dan bahkan sampai dewasa nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya tolong diingatkan, saya jawab yang terakhir dulu karena masih fresh. Mas, nanti tolong cari Mas Rahmat kalau belum pulang, atau Mas Ale, minta nomor teleponnya salah satu aktivis Ma'iyah yang menjadi kepala rumah sakit di Tulungagung, rumah sakit terbaik seluruh dunia, orang Ma'iyah. Itu standby setiap saat. Jadi kalau Anda itu zona merah, penyakitnya harus ditangani dalam waktu secepatnya, maka ambulan dalam waktu 2 menit sudah menjemput Anda. Nanti kalau zona kuning 1-2 jam, kalau zona hijau boleh 1-2 hari, karena tergantung tingkat urgensi pengobatannya dan seterusnya. Saya kira untuk urusan itu saya tidak boleh sok tahu mengenai imunisasi, karena memang ada kontroversi dan perdebatan di antara para dokter. Tapi saya mencoba meyakini dan merekomendasikan kepada Anda untuk langsung kontak dengan Dr. Supriyanto, Kepala Rumah Sakit ISKA di Tulungagung, yang menjadi percontohan dunia, dan dia rumah sakit terbaik betul untuk segala macam gitu. Nah, jadi nanti tolong ke Pak Priyanto. Aku sok tahu lah kalau saya ngomong itu kan gitu kan. Jadi saya tidak punya ekspertasi di bidang itu. Tuh. Nek saya kan model tabrak-tabrak. Ngombe banyu bismillah Gusti Allah kuwasa tak peksa. Itu nek saya. Makanya saya enggak ngantuk, saya enggak sakit alhamdulillah, tapi saya enggak sehat. Karena sehat itu adalah milik Allah. Kalau saya sekarang tidak sakit karena Allah belum memperkenankan saya sakit. Kalau suatu hari Allah nyuruh saya sakit, jadi bukan milik saya. Sakit, sehat, hidup, mati bukan milik saya. Itu aja gitu. Kalau Anda yakin, Anda tetap harus dengan membaca firman-firman Allah untuk keyakinan Anda itu. Untuk teman yang istrinya hamil 8 bulan, saya doakan mudah-mudahan mudah segala sesuatunya dan Allah menjaga kesehatan anak Anda maupun ibunya, amin ya rabbal alamin. Kemudian apa tadi, Mas? Yang kedua, ya. kok dipanggil Cak itu tadi? Setahu saya Cak itu panggilan agak luas di Jawa Timur, ya. Kalau enggak dari Jombang Barat sampai Banyuwangi. Tapi kalau Jombang, kalau sudah ke baratnya Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun sudah Mas. Kalau Tapal Kuda semua Cak. Nah, Madura juga Cak. Saya tidak tahu sejarahnya kapan kata Cak itu asal usulnya dari mana, juga enggak tahu. Dan saya juga di desa saya enggak dipanggil Cak Jo, kalau di desa saya namanya Go. Sesama
angon wedhus, angon kebo celukane go, bukan Gus, Go. GUK. Jadi saya di desa dipanggil Go. Bahwa ada yang manggil saya Cak, salah dewe, wong aku Go kok. Gitu. Kan saya tidak bisa menolak juga gitu loh. Dan juga bapak-bapak lah Mas, sampai celuk opo sak karepmu ndak masalah. Yang penting hatimu tresno karo aku kan gitu. Nah, berikutnya Mas Islami. Yang pertama tadi, apa yang dimaksud duduknya orang muslim di dua kalimat Itu kan pemaknaan namanya Mas. Hidup itu ada 3 Mas, fakta, makna, dan nyata atau kenyataan. Itu ya Mas ya. Nah, misalnya Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, faktanya adalah ba, sin, mim, dan seterusnya. Tapi kan tidak berbunyi kalau hanya fakta, maka harus ada makna. Nah, pemaknaan ini bisa bermacam-macam. Syahadat bisa dimaknai 2 kaki juga bisa. Dan itu tidak baku Mas. Karena Al-Quran itu faktanya, tapi pemaknaannya ada pada setiap manusia. Dan kalau ada 1000 orang manusia, 1000 orang, pemaknaannya juga bisa 1000. Berdiri dan bekerja juga syahadat. Jadi pemaknaan itu terserah aja, yang penting berguna dan bermanfaat, membuat Anda menjadi lebih baik. Itu yang namanya agama. Pemaknaannya boleh macam, makanya ada banyak mazhab karena pemaknaannya berbeda-beda. Nah, Anda tidak usah bingung, Anda pilih saja salah satu, gitu loh. Nah, kalau syahadat itu 2 kaki atau 2 tangan, ya sudah dipakai aja, nggak usah dicari secara ilmiah, gitu loh. Itu namanya tadabbur. Kalau tafsir itu harus expert, harus ilmiah, harus tahu asbabun nuzul, menguasai bahasa Arab, dan semua metodologi yang dipersyaratkan secara akademis. Kalau manusia biasa kayak saya sama Anda ini, kalau mau tafsir kan kita mesti kuliah kayak Pak Muzamil, kayak ya imam kan gitu kan. Nah, awakmu lah gak tahu gak. Sama saya kan tidak pernah kuliah, tidak pernah nyantri yang bener. Ya isone tadabbur. Tadabbur itu artinya sing penting outputnya apa. Kamu ngertinya Al-Fatihah tok enggak apa-apa. Ya. Meskipun yo terus keset ya. Asal outputnya adalah Anda menjadi orang yang lebih bermanfaat, lebih baik, sudah cukup. Bahkan delok Quran tok halo assalamualaikum ke Quran assalamualaikum gitu. Asal itu membuat hidupmu lebih baik, itu namanya tadabbur. Tadabbur itu dari kata dubur. Jadi motor yang baik adalah yang knalpotnya tidak ngesos, betul enggak Mas? Jadi tadabbur itu artinya hasilnya dalam hidupmu bagaimana. Banyak orang hafal Quran belum tentu hasilnya kehidupan yang baik. Banyak orang ahli tafsir belum tentu hidupnya baik, belum tentu akhlaknya baik. Jadi yang nomor 1 dalam Islam adalah akhlak yang baik. Karena Rasulullah tugasnya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi yang penting outputnya. Nah, cara berpikirnya gini Mas, Anda sholat itu masih input, masih potensi, belum aktualisasi. Aktualisasinya adalah kalau dengan engkau sholat, hidupmu lebih baik, lebih bermanfaat. Itu baru sarjana, itu belum hasil. Ya, sarjana, doktor, profesor itu belum hasil, itu belum efektivitas, belum output, belum manfaat. Kalau semakin kamu jadi dokter, profesor, terus hidupmu jauh lebih bermanfaat, baru di situ yang namanya itu loh, output. Jadi tadabbur itu yang dilihat outputnya, bukan inputnya. Karena sholat kayak apapun bukan prestasi loh Mas. Prestasi baru terjadi kalau dengan sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholatmu tidak menghasilkan tanha anil fahsya wal munkar kan belum prestasi. Prestasinya tidak terdapat pada sholatnya. Sebab sholatmu kan tidak untuk manusia. Apa manfaatnya untuk manusia? Sholatmu kan untuk nyaur utang kepada Allah SWT. Nah, untuk manusia hasilnya adalah akhlakul karimah, manfaat sebanyak-banyaknya. Terus rumusnya Rasulullah 3. Kamu tidak mencuri, kamu tidak menghina orang, dan kamu tidak membunuh. 3 itu. Antara manusia urusannya bukan iman loh. Urusannya adalah manfaat. Sama Allah urusannya iman, syahadat, sholat sama Allah. Tapi dia belum bermanfaat manusia. Saya sholat kayak apapun yang tidak manfaat untuk Anda. Sholat saya baru bermanfaat kalau menghasilkan kasih sayang kepada Anda, menghasilkan kemurahan hati kepada Anda. Itu baru manfaat. Itu ya Mas ya. Oke, berikutnya Mas Islamento. Sudah habis ya. Oke,
Oh, soal Madura sedikit. Orang Madura seluruh dunia jumlahnya sekitar 7.126.000. Yang hidup di Madura sekitar 6.200. Yang lain menyebar dari Tapal Kuda sampai Jakarta, sampai surga, neraka, macam-macam lah. Pakai Madura di ono pokoknya. Nah, siapakah orang Madura? Ini masih ada kontroversi pandangan. Jadi orang Madura jelas bukan orang Jawa, karena wacana, sumber kata dan bahasanya sama sekali bukan Jawa, betul enggak? Sumbernya justru yang terlihat adalah Melayu. Ada sebuah buan yang mengatakan bahwa orang Madura adalah bagian dari orang Melayu di zaman kuno, tapi ini satu spesies khusus yang tidak kompatibel sama lainnya, sehingga mereka kemudian pergi meninggalkan orang Melayu yang terlalu halus-halus, terus berlayar terdampar di pulau yang kering ini, gitu ya. Nah, akhirnya memperkeras watak mereka. Jadi orang Madura adalah bagian dari masyarakat Melayu di zaman, mungkin zaman pasca Nabi Nuh. Lah iya, pasca Nabi Nuh itu maksudnya Nabi Nuh kan anaknya setelah mendarat di Turki Selatan, terus dibagi, ada yang ke selatan, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Kalau ke utara udah tutup kan gitu. Jadi yang ke barat menjadi orang-orang Eropa, yang ke selatan menjadi orang Afrika, yang ke timur menjadi orang-orang Asia. Nah, kita adalah bagian dari anak cucunya Nabi Nuh dan masyarakat Nabi Nuh yang dibagi untuk pergi ke daerah timur. Waktu itu jumlah penumpangnya sekitar 125 ya cuman ya Pak. Tidak banyak kok Nabi Nuh itu. Makanya Nabi Nuh itu pengikutnya tidak sampai 200, tidak sampai 150. Sehingga iblis itu sangat menikmati betapa dia sukses dibanding Nabi Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh sudah bikin kapal, kapalnya mulai terapung-apung di atas banjir itu, tiba-tiba Nabi Nuh kan terus kesel toh Mas. Anda bisa bayangkan, teknologi modern belum tentu mampu membuat kapal seperti Nabi Nuh yang tahan gejolak banjir yang begitu besar, dan ada kurungan binatang yang jumlahnya 1000 lebih. Bayangin Mas, naik penumpangnya wong tok gampang, tapi ini kan tidak boleh macan dideketin sama kambing, kijang, tidak boleh. Jadi ini maintenance teknologinya kapal Nabi Nuh luar biasa. Itu belum harus tidak boleh ada populasi, tidak boleh ada yang beranak, nanti tenggelam kalau manak kabeh kewan sewu. Akhirnya ada kebijaksanaan, semua alat kelaminnya binatang disimpan di gudang. Asik. Begitu mendarat di Turki, baru dibuka gudangnya, tapi lupa bahwa binatang ini ada yang larinya cepat, ada yang larinya lambat, sehingga yang tercepatlah yang dapat kelamin terbesar, namanya kuda. Kuda betul-betul dapat paling gede. Sapinya kalah lari, begitu kuda sudah keluar gudang, sapinya baru datang, terus lihat kelamin kuda, terus gedek-gedek. Nah, makanya sapi itu kan selalu gini-gini kalau jalan. Itu karena kagum kepada betapa besarnya kelamin kuda. Seneng aku ngarang-ngarang ini. Lah gitu kan dinikmati loh Mas, Anda enggak usah kata siapa, ya enggak apa-apa, cuma bayang-bayangin kok ya. Berkhayal, berkelakar kan indah gitu loh. Wong enggak harus dibuktikan toh Mas. Ya ndak harus wong gitu aja kok pakai penelitian metodologinya apa harus lah, dinikmati aja lah, dinikmati lah. Hidup itu nikmat kok, gitu aja kok pakai metodologi. Ndak semua hidup harus akademis loh Mas, ndak semua harus ilmiah, ndak. Cinta itu bahkan yang paling tidak ilmiah. Begitu Anda bercinta di malam pertama, Anda jadi bodoh luar biasa. Ya rapi cepet, nanti malam pertama kamu jadi bodoh. Bodoh gimana? Kamu mesti tanya, iki gunungnya sapa Dek? Ya gitu kan, lah gitu kok tanya. Kalau istrimu nakal, masih masa gini enggak tahu, ya punya emas dong. Gitu. Kalau Anda tidak bisa berkelakar, enggak usah hidup Anda. Hidup itu ya harus ngarang-ngarang dedek-dedek itu. Asal sholatnya bener, gitu, ibadahnya bener. Kalau budayanya harus penuh kelakar. Kelakar itu sumber kreativitas, gitu loh Mas. Kalau enggak terbiasa berkelakar,
Anda tidak kreatif. Makanya anak kalau punya anak balita dilihat dia suka ngarang-ngarang enggak. Semakin dia banyak berkelakar ngarang yang enggak, berarti dia punya potensi kreatif, punya potensi menjadi mujtahid yang baik. Dibina terus itu. Ojo dididik anak nakal. Oh itu nakal lagi autis. Lo jangan dibunuh anakmu. Kamu kuntit terus, karena itu potensi Allah yang kamu belum ketahui. Anak kecil naik meja kamu marah, nggak boleh. Loh, bagi dia bukan meja kan bagi Anda yang sudah gede. Bagi anak kecil itu bukan meja, itu sesuatu yang menarik terus dia naik gitu loh. Konsep meja kan konsepnya orang dewasa lah. Anak balita kok disuruh menyebut ini meja, ini asbak, ini apa, lu nggak ngerti mereka. Wong api juga dipegang kok, kan gitu. Jadi ini pendidikan juga penting mas. Ini kalau enggak nanti anak-anak kita besok-besok tidak akan kalah sama bangsa-bangsa yang lain. Makanya saya keliling kayak gini supaya Anda terbiasa cerdas. Anak-anakmu akan jadi cerdas. Indonesia akan jadi mercusuar seluruh dunia. Dan malam ini sangat penting karena terbukti bahwa Indonesia itu ada karena inisiatif Arya Wiraraja mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk bikin Mojopahit. Kan gitu. Dan kita Kubilaikan datang, dipotong kupingnya. Lah kok sekarang malah disuruh masuk? Kan gitu. Ya yes, nggak apa-apa lah, yes, nggak apa-apa, gampang nanti kita tak urusin ya supaya. Ya teman sekalian ya, cukup ya Mas Islam ente ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mohon dengan sangat barang 1, 2 menit, 2, 3 menit Bapak-bapak memberi pesan terakhir, kemudian kita sholawat terakhir, kemudian kita berdoa bersama-sama. Jangan terlalu kenyang, nanti tidak baik akibatnya. Sekarang yang penting tidak perlu paham, tidak apa-apa, yang penting sudah masuk ke sini semua, nanti dia bergerak sendiri. Anda harus percaya bahwa malaikat bekerja di dalam kepala Anda, malaikat bekerja di dalam hati Anda, di dalam darah Anda, dan penuhilah darahmu, dirimu dengan malaikat Allah. Jangan sampai ada lubang di mana setan akan masuk, iblis akan masuk. Ini ya rakyat, ini tenanan ini beneran. Anda harus sapa malaikat. Kalau ingat sapa, assalamualaikum ya malaikatillah, ya. Sampean sapa? Jibril dan Mikail, takkan itu kan.